Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas Hasan Husain, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, bertemu lagi nih dengan Pak Andri dalam mata pelajaran BTQ. Pada mata pelajaran BTQ kali ini kita akan menggunakan buku modul yang sudah kalian miliki, yang selama ini belum pernah kita sentuh sama sekali ya. Baik, baru sempat kali ini Pak Andri bahas. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalian ambil dulu bukunya yang warna hijau itu. Kemudian kalian buka pembelajaran 1, yaitu di halaman 9. Nanti Pak Andri bahas sampai halaman 10, gitu ya. Sudah? Baik, sudah ketemu ya. Baik, kalau sudah ketemu, kita lanjutkan pelajarannya. Di situ di halaman 9 itu terdapat Quran surat An-Nas, betul sekali. Quran surat An-Nas ini di bagian itu kalian diperintahkan untuk membacanya. Jadi ketika kalian membaca harus sesuai dengan tajwidnya. Jadi ada bacaan apa saja sih di dalam Quran surat An-Nas ini? Simak baik-baik, kemudian nanti kalau misalnya belum jelas, kalian bisa ulang video ini sampai berkali-kali, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Dalam ayat pertama ini kalian menemukan berapa jenis hukum bacaan? Ada berapa? Baik, nanti kita akan bahas per ayat ya, jadi biar tidak susah mencarinya. Kita baca, kemudian kita bahas per ayat. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Jadi di sini yang pertama Pak Andri lingkari yaitu a'udzu. Terdapat bacaan apa itu yang dilingkari? Itu terdapat bacaan mat tobi'i. Jadi bukan zunya ya, tapi ini wawunya ini. Ini maksud Pak Andri yang dilingkari, bukan wawu ketemu zu, bukan. Jadi wawunya saja. Cuman ini kan terlalu sempit, jadi ikut terlingkari itu. Jadi wawu ini wawunya sukun ya, aslinya ya. Baik. Jadi wawu ini dibaca mat tobi'i. Kenapa? Karena sebelum wawu sukun ini ada dhammah. Ini ya. Jadi bukan ainnya, bukan wawu bertemu dengan zalnya, bukan, tapi dhammah ini, kemudian wawunya ini sukun. Jadi huruf mat tobi'i itu Pak Andri ingatkan ada 3 ya. Yang pertama adalah fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada kasroh bertemu dengan bertemu dengan ya. Kemudian ada dhammah bertemu dengan wawu. Itulah 3 huruf mat tobi'i. Jadi kalian cermati, nanti kita sama-sama bahas pelan-pelan. Itu yang pertama. Kemudian di sini Pak Andri melingkari lagi di kalimat birabbin nas. Kenapa Pak Andri lingkari di situ? Karena ada hukum bacaan idgham, betul sekali. Di situ idgham apa ya? Idgham syamsiyah. Itu idgham syamsiyah itu ciri-cirinya adalah setelah huruf alif lam, betul. Setelah huruf alif lam itu pasti ada tasjidnya. Itu idgham syamsiyah. Saudara kembarnya beda lagi. Apa saudara kembarnya? Idhar qamariyah. Kalau idhar qamariyah, nanti di huruf setelah alif lam tidak ada tasjidnya. Bedanya itu ya, bisa bedain ya. Jadi mudah sekali membedakannya. Tinggal kalian lihat setelah alif lam, setelah huruf al itu kalian lihat ada tasjidnya atau tidak. Kalau ada tasjidnya berarti dia idgham syamsiyah. Tapi kalau tidak ada, misalnya kayak nanti di ayat berikutnya. Nah, seperti nanti kalau ada alif lam yang setelah alif lam tidak ada tasjidnya, berarti dia idhar qamariyah. Begitu ya, mudah ya. Baik. Selanjutnya ada ada alif berdiri tegak, di belakangnya nun. Oh iya. Mungkin ada yang menyangka huruf nun ini adalah gunnah, ya kan? Tapi itu bukan gunnah ya, karena di depannya ada alif lam. Kecuali nanti dia di tengah setelah
nun itu ada nun lagi misalnya, itu baru tasjid. Nun yang tasjid itu baru gunah. Jadi kalau ada nun sukun, ada nun gunah di belakang alif lam, itu bukan gunah, tapi itu idgham syamsiyah, karena nun itu adalah salah satu huruf syamsiyah yang ketika ada al di depannya itu harus ditasjidkan, seperti itu. Baik, Pak Andri lanjutkan. Kemudian tadi ketemu alif berdiri. Kenapa itu, Pak Andri lingkari? Karena dia mempunyai hukum bacaan matobi'i. Matobi'inya dari mana ini? Matobi'inya dari sini. Dilihatnya di belakangnya alif ya. Di sini ada fathah bertemu dengan alif. Ya, itu matobi'i. Baik, itu ayat yang pertama. Lanjut ayat yang kedua. Malikin nas. Ada? Di maliki ada tidak? Itu pendek semua, maliki. Jadi tidak boleh juga dibacanya panjang, karena pendek itu tidak ada panjangnya sama. Maliki ya. Jadi tidak ada panjangnya, ya tidak perlu dibaca panjang. Malikin nas. Ada hukum bacaan yang sama dengan yang di ayat pertama, yaitu idgham syamsiyah. Apa alasannya? Tadi sudah Mantri sampaikan, karena alif lam di belakangnya ada tasjidnya, itu berarti idgham syamsiyah. Karena hukum bunyinya sama dengan yang ayat pertama tadi, berarti hukum bacaannya juga sama. Fathah bertemu alif, berarti dia matobi'i. Baik. Ini matobi'i itu pelajaran kelas 3 ya, jangan dilupakan, karena nanti baca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid itu akan kita pakai sampai kita tiada dari dunia ini. Jadi usahakan ketika kalian sudah paham dengan hukum bacaannya, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bacaannya menjadi sempurna dan pahalanya juga sempurna, gitu ya. Baik. Kemudian ada ilahin nas, gitu ya. Ilahin nas. Kenapa yang ilahi ini Pak Andri tidak lingkari? Karena di sini belum pernah kita pelajari di SD ini mat badal ya. Karena tidak dipelajari maka tidak Pak Andri lingkari. Yang keluar saja nanti pas ujian Pak Andri lingkari. Gitu ya. Jadi kita fokus. Gitu. Tapi di sini ada matnya, ada mat badal. Seperti itu. Baik, karena cukup pengetahuan saja, nanti kalau SMP melanjutkan kalian tahu. Pak Andri lanjutkan. Seperti ini, sama dengan ayat kedua dan ketiga, ya. Di sini ada idgham syamsiyah, kemudian ada matobi'i lagi. Sama ya, karena masih anas begitu ya. Baik, ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Kalau ada yang mendengung berarti ada sesuatu dong pastinya. Betul sekali, itu adalah contoh bacaan ikhfa hakiki. Min syarril. Iya. Min syarril. Nah, di sini ada lagi. Karena dia ada rilnya, berarti ada alif lam lagi. Coba kalian lihat alif lam yang ada di situ. Pak Andri lingkari. Min syarril. Setelah alif lam, apakah itu ada tasjidnya? Ada tidak? Tidak ada tasjidnya. Seperti yang Pak Andri sampaikan tadi, apabila tidak ada tasjidnya berarti dibaca idhar. Artinya jelas. Idhar apa kelengkapannya? Idhar Qomariyah, karena alif lam Qomariyah. Seperti itu. Jadi min syarril, bukan min syarriu. Nggak bisa ya, karena itu bukan huruf idgham, itu huruf idhar. Jadi ketemunya nanti min syarril waswasil ya. Ada lagi setelah idhar Qomariyah ada bacaan matobi'i di sini. Pak Andri lupa melingkari ini. Min syarril waswa ya, fathah bertemu alif nih. Pak Andri lupa mengingkari. Ya. Waswasil khon. Nah, ini sama juga. Setelah alif lam kalian lihat di sini ada tasjidnya atau tidak? Ada, Pak. Mana? Nun. Nah, jangan dilompati. Jadi harus setelah alif lam. Jadi kalau di selanjutnya ini beda lagi nanti, gitu ya. Jadi yang dicermati itu huruf setelah alif lam persis yang nempel dengan alif lam. Jadi setelah huruf ke selanjutnya itu beda lagi, bukan termasuk Qomariyah atau Syamsiyah ya. Jadi harus dilihat yang nempel dengan alif lamnya. Begitu, paham? Baik.
itu ada idhar qamariyah 2 kali. Pak ulangi ya. Min syarril waswasil khon. Nah, khon ada yang ditekan lagi. Apakah itu? Iya, itu adalah bacaan nun di tajdid. Harus ditekan. Berarti bacaannya disebut dengan bacaan, betul sekali, gunnah. Itu ya. Jadi bisa bedain ya mana idgham syamsiyah dan mana gunnah. Ini kan sama-sama di tajdid nih. Tapi karena letaknya dia di setelah alif lam, nunnya di tajdid itu dibaca idgham syamsiyah. Tapi kalau sendiri atau setelah alif lam ada letnya, ada spasinya, ada jaraknya antara alif lam dengan nun, kemudian ada tajdidnya, itu baru dibaca gunnah. Begitu. Bisa bedakan ya. Jadi patokannya di video ini mungkin kalian harus fokus ke alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Tinggal kalian lihat setelah syamsiyah, setelah alif lam ada tajdidnya atau tidak. Itu dulu ya, kalian cermati baik-baik. Kalau ada berarti dia idgham syamsiyah, kalau tidak ada idhar qamariyah. Itu ya. Baik. Itu masih ada lagi nih di ayat yang keempat. Iya, ada alif yang berdiri. Ingat melihatnya ke samping kanan bukan ke kiri. Di samping kanannya itu ada fathah atau tidak. Kalau ada alif berdiri tegak tapi tidak di kanannya tidak ada fathah, berarti bukan matobi'i, gitu ya. Begitu pula dengan matobi'i yang lain, misalnya kasroh, di samping kanannya tidak ada kasroh, ketemu dengan ya, kalian nggak tahu itu ya mati tapi di kanannya bukan kasroh, ya bukan. Misalnya wawu, di samping kanannya itu bukan dhammah, ya bukan. Kalau hurufnya bebas, cuman harokatnya kalau tidak dhammah berarti bukan matobi'i. Nanti ada juga di bacaan yang lain. Baik, kita lanjutkan ke baik, ayat yang kelima sekarang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi. Nah, ini mesti banyak terkecoh. Kenapa yang dilingkari bukan alladzi, Pak? Kenapa alladzinya itu bukan samsiyah, Pak? Kenapa coba? Ada yang tahu? Iya, betul, karena tasdidnya bukan di hurufnya, tasdidnya posisinya bukan setelah alif lam, tapi tepat di atas lamnya. Jadi bukan qamariyah ya. Jadi syarat qamariyah syarat samsiyah itu, maksud Pak Adri samsiyah ya, mohon maaf. Syarat samsiyah itu adalah ketika ada tasdid setelah alif lam. Ingat, setelah alif lam. Kalau di atas lamnya berarti bukan, harus setelahnya. Misalnya posisinya di dha ini. Ya, misalnya di sini, itu berarti samsiyah gitu. Tapi kalau bukan ya bukan, gitu ya. Baik. Berarti ini kok yang dilingkari yang zi, Pak? Kenapa? Ada yang tahu mungkin? Betul, itu bacaan matobi'i karena ada kasroh sebelum ya. Kasroh sebelum ya. Ingat, ngelihatnya ke kanan ya. Jadi ini ada ya, sebelah kanannya sini ada kasrohnya. Itu baru disebut dengan matobi'i. Kita lanjutkan. Alladzi yuwaswisu fi. Panjang atau pendek itu? Panjang, betul. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, jadi jangan keliru ya. Fi, kemudian itu sebenarnya kalau ditulis panjang itu seperti seperti ini. Jadi fi-nya di sini sebenarnya. Itu. Jadi ini termasuk hukum bacaan matobi'i, walaupun dia bertumpuk, dia diperpendek begitu ya, karena huruf fi itu menulisnya memang diperpendek seperti ini. Tapi dia termasuk huruf matobi'i. Kenapa? Karena ada kasroh kemudian ada ya, gitu ya. Jadi kasrohnya dulu baru ya, karena ya-nya di belakang nih. Lebih kalau diurutkan begini, lebih belakang daripada fa. Jadi dia matobi'i seperti itu. Yuwaswisu fi sudu. Nah, tadi alif ketemu fathah sudah, kasroh ketemu ya sudah. Sekarang ada dhammah ketemu dengan wawu. Tuh, sudu, bukan suzu ya. Sudu, karena itu da, bukan za. Sudurin nas, itu matobi'i, sudu. Kemudian rinnas, itu betul sekali. Itu sama dengan yang di atasnya tadi adalah
idgham syamsiyah, kemudian ada matobi'i lagi, matobi'i fathah, gitu ya. Kemudian ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Minal berarti betul. Kalian lihat setelah alif lam ada tasjidnya atau tidak? Berarti kalau tidak dibaca minal, jelas alnya dibaca jelas. Tapi kalau yang tadi komariah, kalau samsiah itu dibaca lebur, artinya dianggap tidak ada, dilompati, dilanjutkan ke huruf selanjutnya, gitu ya. Tapi kalau idhar komariah itu alnya harus dibaca jelas. Minal, minal berarti dia idhar komariah. Minal jin, ada yang ditekan lagi. Jadi hati-hati ketika kalian bertemu dengan gunnah itu jangan sampai terkecoh dengan idgham samsiyah. Susah banget sih ngomongnya, gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan idgham samsiyah karena posisinya yang berbeda. Ini posisinya sudah di jarak antara alif lam, ada di antara alif lam sama nun tasjid itu ada apa? Ada jim. Jadi sudah ada jaraknya, sudah dilompati huruf yang lain. Jadi sudah bukan syamsiah lagi. Jadi melainkan itu gunnah. Seperti itu ya. Minal jinnati wan nas. Seperti yang ayat-ayat sebelumnya, wan nas alif lam syamsiah berarti dia idgham. Dan yang terakhir adalah matobi'i fathah. Seperti itu ya. Baik, itu yang di halaman 9. Karena sudah tahu bacaannya, kalian nanti kalau misalnya membaca, ingat posisi-posisi hukum bacaan ini supaya nanti kalian membacanya lebih sempurna. Kemudian di halaman 10 itu ada soal seperti ini, betul? Baik, kita bahas sama-sama ya. Ini sangat mudah sekali karena sudah kelas 6 ya, cuman melanjutkan ayat, menyusun ayat, kemudian nanti ada hukum bacaan apa saja, di situ ada beberapa, gitu ya. Dimulai dari pertama, kalau yang sudah dikerjakan boleh disimak, boleh langsung dicocokkan, nanti dinilai sendiri, gitu ya. Baik, kita bahas sekalian. Yang belum dibahas boleh diisi sama dengan yang Pak Andri tulis. Itu buat belajar. Jadi ketika nanti besok ujian tinggal baca di soalnya sudah bisa tahu contoh soalnya seperti apa. Nomor 1. Baik, nomor 1 itu ada soal min syarril waswasi. Min syarril waswasi titik-titik. Kalau ada soal kemudian tidak ada perintahnya seperti itu, seperti ini ya contohnya, itu berarti kalian disuruh untuk melanjutkan ayat tersebut, gitu ya. Jadi walaupun tidak ada perintahnya, ini disuruh melanjutkan ayat tersebut. Min syarril waswasil khonnas, betul sekali. Jadi nomor 1 jawabannya al khonnas. Ditulis dengan bahasa Arab ya, jangan bahasa Indonesia. Kemudian yang nomor 2, minal jinnati. Mudah dong, minal jinnati wan nas. Kemudian yang ketiga, surat An-Nas ayat ketiga berbunyi, hafal dong, ilahin nas. Kemudian yang keempat, susunlah ayat yang acak-acakan ini. Ayo, apa dulu? Ini ayat keberapa ini? Ayat ke-4, betul sekali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, betul. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 5, tulislah surat An-Nas yang mengandung bacaan ikhfa hakiki. Tadi sudah ya, ikhfa hakiki. Coba kalau yang lupa boleh tadi yang dilingkari Pak Andri, yang di ikhfa hakiki yang mana, kalian buka. Nomor 5 adalah min syarri. Nah, min syarri. Ya, itu ya. Min syarri. Jadi kalau anak-anak menuliskan hukum bacaan harus lengkap antara depan dan belakang. Jadi kasusnya yang kemarin-kemarin di tugas kalian itu ada yang menulis cuma sampai di min ini. Ya jadinya salah. Terus ketemu dengan apa begitu? Misalnya kemarin ada idgham mimi. Alaihim to. Harusnya kan alaihim min, misalnya segitu ya. Jadi mim sukun bertemu dengan mim, misalnya seperti itu. Tapi tidak ditulis komplit, jadinya jadi salah. Padahal maksudnya benar, gitu ya. Itu. Jadi kalau menulis sebuah ayat usahakan yang komplit supaya nanti
Pak Andri ngoreksinya juga tahu, oh anak-anak ini sudah paham. Jadi setelah komplit, jangan cuman komplit kok, tapi di bawahnya kalian beri lingkaran seperti Pak Andri tadi yang warna merah tadi, atau di garis bawah itu juga boleh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang ke-6. Malikin nas, alif lam yang terdapat pada lafal tersebut dibaca. Ayo, alif lam yang di nomor 6 ini sudah tadi ya. Kita lihat alif lamnya itu, setelah alif lamnya ada tasydid tidak? 1 alif lam, 2. Iya, ada ya. Kalau ada berarti dia syamsiyah, berarti dibaca lebur, berarti dia termasuk, atau idgham syamsiyah lengkapnya. Nomor 7. Sedangkan alif lam pada lafal minal jinnati, berarti alif lamnya dibaca jelas atau idhar khomariyah. Ayat 8 itu disuruh memberi tanda baca, jadi diberi syakal gitu ya. Baik, nanti kalau misalnya kesulitan, kalian boleh buka yang di halaman sebelumnya, tapi besok kalau ujian harus dihafalkan. Baik, Pak Andri bahas dari yang di depan sini, minal jinnati wanas, harusnya seperti itu ya. Jadi kalau diberi harokat jadinya seperti ini, min kasroh fathah, karena ini di huruf setelah alif lam itu tidak ada tasydidnya, jadi alif lamnya disukun. Minal kasroh jin, ini ada tasydidnya, jangan lupa, jinnati kasroh lagi fathah. Nah di sini wan, karena di sini tidak ada karena di sini di huruf setelah alif lam ada tasydidnya, berarti alif lamnya tidak usah diharokat, tidak masalah. Wanas fathah, kemudian yang terakhir kasroh, karena cuma dia diwakofkan, jadi tidak dibaca si tapi nas gitu ya, karena wakof. Tuh, itu yang 8. Kemudian yang 9, cara membaca komariah, alif lam harus titik-titik. Cara membaca alif lam komariah, berarti harus dibaca apa kalau komariah? Komariah itu yang seperti ini, harus dibaca jelas atau dibaca idhar juga boleh. Nomor 10 atau yang terakhir, huruf syamsiyah pada lafal an-nas, yaitu huruf titik-titik. Ingat, huruf syamsiyah atau huruf komariah itu letaknya di setelah huruf alif lam, nempel ya, nempel sama alif lamnya. Baik, jadi kalian tinggal lihat yang nempel dengan alif lam itu huruf apa? Nun ya, jadi yang persis yang nempel setelah itu, jadi bukan huruf selanjutnya setelah nun ya, jadi hurufnya bukan ini tapi melainkan yang ini. Jadi nomor 10 jawabannya nun, gitu ya. Jadi huruf, kalau nanti ditanya huruf apa yang ada di lafal tersebut yang syamsiyah atau komariah, kalian lihat setelah huruf alif lamnya, alif lam ya, alif itu yang pendek, lam itu yang panjang. Setelah alif lam itu ada apa, seperti itu ya. Kalau ada huruf yang tidak ada tasydidnya berarti dia komariah, kalau ada tasydidnya berarti dia syamsiyah, gitu ya. Baik, demikian tadi video pembelajaran singkat dari Pak Andri tentang PTG pada kali ini. Semoga membantu kalian dalam belajar setiap harinya. Pesan Pak Andri, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, atau sekedar pakai hand sanitizer. Dan jangan tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajibnya ya. Pak Andri akhiri pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Dadah, sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya.